Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya Rianggi dari PT Spesialis Digital Medica. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis proposal dari perusahaan saya, yaitu PT Spesialis Digital Medica. Oke, di next slide-nya. Ini ada 7 hal dalam presentasi kali ini. Yang pertama dari ringkasan eksekutif, deskripsi perusahaan, analisis pasar, rencana produk atau layanan, strategi pemasaran penjualan, rencana operasional dan manajemen, yang terakhir dari rencana keuangan. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu untuk ringkasan eksekutif. Jadi visi dari perusahaan kami yaitu menjadi platform konsultasi online dengan dokter spesialis terdepan yang menghapus batasan geografis di Indonesia. Untuk misi kami sendiri ada di menyediakan akses media berkualitas tinggi yang cepat, transparan, dan juga terjangkau. Oke, jadi untuk produk atau layanan utama kami itu ada video konsultasi HD, resep digital yang terintegrasi, dan second opinion dari pakar internasional. Untuk jumlah pendanaan sendiri nilainya eh, sekitar 2.500.000.000 rupiah. Oke, untuk deskripsi perusahaan. Untuk identitas perusahaan kami, PT kami bernama PT Spesialis Digital Medica dan kami mengembangkannya sebagai spesialis. Untuk bidang usaha kami di layanan kesehatan, untuk pemilik dari perusahaan ini saya sendiri Rianggi. Untuk alamat perusahaan kami ada di Jalan Gria Raya Hijau nomor 15. Untuk kontak person kami atau alamat email kami bisa diakses di digitalmedicaspecialist@gmail.com dan kami baru berdiri di tahun 2026 ini. Oke, jadi untuk masalah yang melatar belakangi kami membuat bisnis ini itu yang pertama ada hambatan geografis dan waktu, lalu ada kesenjangan informasi, dan yang terakhir kebutuhan pasca pandemi COVID-19. Untuk solusi dari perusahaan kami itu mengintegrasikan teknologi video call HD, rekam medis digital yang aman, dan sistem rujukan lab otomatis. Oke, halo? Iya, lagi presentasi itu nggak nih? Lagi bikin video. Gak apa-apa, bentar lagi aku sana. Kasih ya. Oke. Nextnya untuk di analisis pasar, untuk STP-nya, di segmentation kami punya target itu masyarakat urban yang berusia 25 sampai 45 tahun yang melek akan teknologi dan memiliki asuransi kesehatan mandiri. Untuk targeting sendiri, kami menargetkan pasien yang membutuhkan kontrol rutin, ibu rumah tangga yang juga berfokus pada kesehatan keluarga, dan yang terakhir sudah pasti pekerja yang sangat sibuk. Untuk positioning kami, di sini kami berpikir untuk pasien merasakan spesialis tanpa antri. Oke, untuk analisis kompetitor kami yang pertama ada unggul atas kompetitor umum melalui fitur matchmaking atau AI yang bisa mencocokkan gejala dengan subspesialis yang tepat secara otomatis. Yang kedua, unggul dengan memiliki fitur Smart Reach atau AI untuk memilih dokter. Yang ketiga, unggul dengan cara menciptakan fitur e-prescriptions atau resep sah yang digital. Dan yang terakhir, unggul dalam membuat fitur health vault atau penyimpanan rekam medis terinskripsi. Pada next slides, kita punya rencana layanan. Untuk detail produk sendiri, kita itu dilengkapi fitur Smart Triage, yaitu AI yang dapat membantu memilih dokter yang seperti sebelumnya saya sudah jelaskan. Lalu ada fitur App Perceptions untuk dapat melihat resep obat secara digital. Yang terakhir ada fitur Health Vault untuk melihat data rekam medis. Untuk mockup sendiri, nanti dashboard aplikasi kami itu skemanya warna biru profesional, lalu ada menu cari spesialis dan riwayat medis yang mudah diakses. Nextnya untuk penetapan harga, jadi di sini kami menetapkan jasa medis itu atau dokter fee-nya itu mulai dari 150.000 sampai 500.000 per session, dengan biaya layanan aplikasinya sebesar 15%. Oke, ini ada strategi pemasaran dari perusahaan kami untuk strategi pemasaran sendiri. Yang pertama kita ada produk ini sudah pasti kita membuat konsultasi video yang berkualitas tinggi, dan kita juga mengurus obat pasien sampai bisa diantarkan ke rumah dan juga lab di rumah. Oke. Untuk yang kedua ada price. Price ini kita akan membuat harga perkenalan berupa diskon sebesar 20% untuk konsultasi pertama. Lalu kita juga menyediakan paket bundling untuk 3 konsultasi tindak lanjut. Dan juga kita harus bermitra dengan asuransi melalui penetapan harga tetap atau flat rate. Next kita punya promotion. Di promotion ini kita akan membuat konten-konten edukasi spesialis nih di media sosial dan program referral dokter ke pasien.
Yang keempat, kita punya place, yaitu kita akan mendistribusikan bisnis kami ini melalui via App Store dan Play Store. Oke, nextnya di People, di sini kita mau memastikan bahwa perusahaan kami ini bekerja sama dengan dokter spesialis yang telah melalui verifikasi STR dan SIP yang aktif. Dan yang terakhir ada proses. Di proses ini kami memastikan bahwa alur pendaftarannya cepat, konsultasi yang berkualitas, serta akurasi penerimaan obat sampai ke tangan pasien itu selamat. Oke, nextnya lagi ada rencana operasional. Di struktur perusahaan kami itu ada CEO, CTO, Chief Medical Officer atau CMO, dan tim Customer Success. Oke, untuk pelaksanaan layanan telemedicine ini memiliki alur. Yang pertama, pasien itu melakukan pendaftaran untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Yang kedua, saat hari H konsultasi, pasien membayarkan biaya konsultasi di depan atau sistemnya itu prepaid. Dan yang ketiga, pasien melakukan konsultasi dengan spesialis melalui call. Yang keempat, pasien mendapatkan e-resep atau rujukan sampai penebusan resep berakhir. Dan yang terakhir, pasien diberikan link untuk mengisi survei kepuasan terhadap pelayanan kami. Oke, next slide-nya ini ada rencana keuangan. Jadi di sini kami sudah membuat daftar tarif konsultasi seperti yang ada di table ini. Jadi untuk daftar tarif konsultasi ini kami tetapkan ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan yang pertama itu tingkatan dasar atau biasanya untuk dokter-dokter umum. Itu harga rata-rata untuk konsultasinya di 50.000 sampai 100.000 dengan komisi aplikasi 9.000 sampai 18.000 dan pendapatan dokter itu sebesar 41.000 sampai 82.000. Untuk tier 2-nya itu spesialis, kami menetapkan harga rata-rata pasien itu 510 sampai 2.500.000 dengan komisi aplikasinya di 27.000 sampai 45.000 dan pendapatan dokternya di 123.000. Oke, untuk yang tier 3-nya itu kami menetapkan harga rata-rata pasien di 300.000 sampai 600.000 dengan komisi aplikasinya 54.000 sampai 108.000 dan pendapatan dokternya di 246.000 sampai 492.000. Jadi asumsi utama keuangan kami itu ada tiga, yaitu total addressable market atau TAM-nya itu diproyeksikan capai 25 triliun di tahun 2026 ini. Dan serviceable obtainable market-nya atau SOM-nya, kami menargetkan 1% pangsa pasar di tahun ketiga, dan untuk rata-rata konsultasi per harinya dokter itu 3 pasien per hari. For the next slide, di sini saya melampirkan juga untuk biaya operasional, ada gaji tim inti, biaya server di 25 juta, marketing dan akuisisi pengguna di 40 juta per bulan, sehingga total OPEX bulanannya itu mencapai 215 juta. Oke, jadi analisis break even point-nya itu karena biaya tetapnya di 215 juta, lalu untuk rata-rata pendapatan per konsultasi untuk aplikasi setelah take rate itu di 180.000 dikali 18%, berarti 32.400. Lalu untuk biaya variabel per konsultasinya itu di 3.600, sehingga untuk BEP atau konsultasi bulanannya itu mencapai 7.465 konsultasi per bulan. Oke, setelah itu, oke. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, jangan berisik tapi. Kamu belum pulang sih? Mau produksi kemudian kok sampai anda berharap inang. Serius? Lanjut ya, maaf ya. Udah deh, skip aku deh. Minta ya bu ya. Itu kan kuat. Muntah. Ngebayangin. Bukan jam 10 malam. Oke, selanjutnya ada proyeksi arus kas. Jadi kami menyiapkan table yang berisi ringkasan arus kas. Yang pertama ada metrik per jutanya itu pada bulan pertama atau investasi masuknya, arus kas masuknya itu di 2.500. Lalu pada bulan ke-12 atau akhir tahunnya itu pencapaiannya menjadi 145.000. Untuk bulan ke-14, BEP-nya itu tercapai di 215.000. Dan untuk bulan ke-24 atau akhir tahun keduanya itu mencapai 450.000. Untuk arus kas keluarnya pada bulan pertama di 215, di bulan ke-12 di 240, di bulan ke-14 di 250, dan di akhir tahun kedua itu mencapai 310. Untuk arus kas bersih bulanannya di bulan pertama mencapai 2.285, untuk bulan ke-12-nya masih rugi di 95, dan untuk
bulan ke-24-nya ada profit di 140. Oke, jadi saldo kas akhir periodenya untuk bulan pertama di 2.285. Untuk bulan ke-12-nya ada 450, itu perkiraan sisa modalnya. Di bulan ke-14 atau saat BP tercapainya itu di 380, dan di bulan ke-24 atau akhir tahun kedua di 1.200. Jadi kesimpulan arus kasnya, perusahaan kami membutuhkan modal kerja awal yang kuat sekitar 2,5 miliar untuk menutupi kerugian operasional di 13 bulan pertama sebelum mencapai profitabilitas di bulan ke-14. Oke, cukup sekian presentasi dari perusahaan kami. Semoga eh, perusahaan kami dapat membantu menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat dengan menyediakan layanan konsultasi online yang aman dan terpercaya. Sekian, terima kasih.